Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya Rutami. Saya sehat, Anda semoga juga sehat. Dan kita kembali lagi bersama-sama di Dermaga Raya Radio Andika. Bertugas bersama saya di Gatekeeper ada Ayu Muryadi, Susanti Iksan, ada Hilman Setiawan, dan di redaksi ada Rifatul Falah. Dan ada yang spesial hari ini, kita nanti akan bertemu dengan teman-teman dari Pemkot Kediri, juga teman-teman dari Pertamina, karena akan ada public interaktif yang bisa Anda ikuti ya. Silakan berpartisipasi melalui 0811 3454 0811 3454 Saatnya Anda ikuti Public Interaktif Radio Andika. Public Interaktif dipersembahkan oleh BBM bersubsidi adalah BBM yang diberikan subsidi oleh pemerintah menggunakan dana APBN yang dijual dengan lebih murah dan hanya diperuntukkan bagi konsumen tertentu. Dan Pertalite adalah jenis BBM yang bersubsidi. Pemerintah Kota Kediri bersama Pertamina menggalakkan program pembelian BBM bersubsidi dengan menggunakan QR Code pada aplikasi My Pertamina bagi kendaraan roda 4. Cara pendaftaran, kunjungi subsiditepat.mypertamina.id atau lewat aplikasi My Pertamina. Dengan QR Code, petugas dapat memastikan bahwa pembeli memenuhi syarat dan berhak untuk membeli BBM bersubsidi, sehingga mencegah penyalahgunaan dan penyelewengan. Selain itu, agar lebih tepat sasaran sebagai langkah perlindungan konsumen yang berhak, Anda yang memiliki kendaraan roda 4 segera daftarkan diri agar Anda bisa mengisi Pertalite seperti biasanya. Dipersembahkan Bagian Administrasi Perekonomian Pemerintah Kota Kediri. 105,7 Radio Andika. Tema public interaktif hari ini, saat ini teman-teman, sosialisasi penerapan transaksi pembelian BBM bersubsidi Pertalite menggunakan QR Code, dipersembahkan oleh teman-teman Bagian Perekonomian Pemerintah Kota Kediri. Dan bersama saya sudah ada Pak Tutuko Erwin Soekarno, STM Engineer, Kabag Administrasi Perekonomian Pemerintah Kota Kediri. Pak Erwin, selamat datang di Radio Andika ya. Matur nuwun. Selamat pagi seluruh pendengar Radio Andika di mana saja mendengarkan. Alhamdulillah. Oke, kita nanti ajak teman-teman untuk berinteraksi bersama kita. Siap. Dan di samping Pak Erwin ada Pak Sakif Fauzan, Sales Brand Manager Pertamina Rayon 2 Kediri, yang hari ini digandeng sama Pak Erwin ya Pak. Siap. Siap, Bu Ari. Siap. Oke, kita nanti akan banyak ulik memang ya tentang hal yang sekarang ini masih mungkin menjadi tren pembicaraan teman-teman, terutama pengguna roda 4 di Kota Kediri dan Kediri Raya, tentang kenapa sih kok kemudian nanti mau beli Pertalite harus pakai satu metode, satu cara dengan QR Code ya. Tapi saya akan ke Pak Erwin dulu nih. Kali ini kenapa teman-teman Pemkot kok pengen mengajak teman-teman berinteraksi tentang hal ini, Pak Erwin? Sebenarnya latar belakang yang mendasari kita melaksanakan interaktif pagi ini, Mbak Ri, karena sudah ada surat dari Kepala BPM Migas ya, nomor 16585 2020 pertanggal 28 Juli 2020 sebenarnya. Perihalnya tentang instruksi pencatatan nomor polisi untuk transaksi pembelian JBT dan JPKP. Jadi JBT itu jenis bahan bakar tertentu, yaitu solar atau biosolar, dan JPKP ini jenis bahan bakar khusus penugasan. Nah, ini dilakukan untuk setiap SPBU yang ada di seluruh Indonesia. Nah, khusus untuk yang di Kota Kediri ini sebenarnya per bulan Juli dan Agustus itu sudah dilakukan trial pencatatan. Nah, kami berharap nanti kalau kemudian kewajiban menggunakan QR Code itu sudah diberlakukan oleh Pertamina selaku operator, itu warga Kota Kediri dan sekitarnya itu tidak lagi gagap menggunakannya. Jadi supaya mereka tahu, oh kenapa ya saya harus request ya atau mengajukan untuk penerbitan QR Code-nya, supaya nanti mereka bisa dilayani di SPBU yang ada di Kediri utamanya. Kalau kita kaitkan dengan apa namanya ya, ini kan sebenarnya lebih ke tugasnya teman-teman Pertamina gitu ya, tapi teman-teman di Pemkot Kediri khususnya di bagian perekonomian juga tidak ketinggalan untuk ikut mempush gitu ya, Pak Erwin ya.
Iya, jadi kita belajar dari pengalaman yang kemarin sebenarnya. Mbak. Jadi kemarin sekitar awal tahun itu kan sebenarnya ada kebijakan serupa yang diberlakukan untuk LPG 3 kg. Jadi LPG 3 kg itu waktu itu dipersyaratkan untuk menggunakan KTP ya atau NIK pada saat pembelian. Nah itu kan kemudian warga jadi agak ribut ya. Gaduh ya. Iya gaduh ya, karena betul. memang mereka menganggap waktu itu KTP dan NIK itu jadi sensitif karena akan ada pilpres ya waktu itu ya. Wah ini nanti mau dipakai apa nih? Jangan-jangan mau dikumpulin untuk menggerakkan satu ini tertentu. Tapi kami mencoba belajar dari pengalaman itu. Sebagai bagian dari pemerintah Kota Kediri, kami berusaha supaya masyarakat Kota Kediri nantinya aware ya atau sadar bahwa saat itu diminta oleh SPBU bukan karena ada tujuan request atau macam-macam, ya. betul, tetapi karena memang ada aturan yang mensyaratkan seperti itu. Ya, ini makanya kita perlu jelaskan lagi kepada teman-teman pendengar, kepada masyarakat di Kota Kediri khususnya, kalau ada pendataan-pendataan semacam ini bukan untuk tujuan-tujuan yang di luar maksud ini gitu ya, tapi memang untuk pendataan, terutama kali ini kaitannya dengan pembelian BBM bersubsidi Pertalite yang harus menggunakan QR code ya. Oke. Baik, sebentar lagi kita akan lanjutkan Public Interaktif. Teman-teman silahkan yang sudah menyimpan pertanyaan selama ini tentang penggunaan QR code dalam pembelian BBM bersubsidi bisa langsung berinteraksi melalui 0811 345 4000, 0811 345 4000. Sosialisasi penerapan transaksi pembelian BBM bersubsidi Pertalite menggunakan QR code menjadi tema dari Public Interaktif Radio Andika kali ini, dipersembahkan oleh teman-teman Bagian Perekonomian Pemerintah Kota Kediri menggandeng teman-teman dari Pertamina. Dari Pemkot Kediri ada Pak Tetuko Edwin Soekarno, STM Engineer, Kabak Administrasi Perekonomian Pemerintah Kota Kediri. Dari Pertamina ada Sales Brand Manager Pertamina Rayon 2 Kediri, Pak Stakif Fausan. Pak Erwin, saya ke Pak Stakif sebentar ya. Jadi kan disinggung sama Pak Erwin akan dimulai sosialisasi nih Agustus ya. Apakah berarti nanti per September sudah harus menggunakan QR code untuk pembelian? Mbak Rina, ini menjadi pertanyaan yang tentunya ditanyakan oleh banyak semua orang. Yang gitu. Nah, jadi sampai saat ini kita dari Pertamina Patraniaga menginfokan secara resmi belum ada tenggang waktunya. Kapan batas waktunya belum Kenapa? ada ya? Karena fokusnya adalah pertama yaitu adalah pendataan terlebih dahulu. Dan yang kedua adalah jumlah kendaraan dari roda 4 pengguna Pertalite ini sangat banyak ya, gitu ya. Kalau kita bandingkan di 2 tahun lalu kan kita sudah menjalankan program QR code ini untuk kendaraan biosolar. Nah, sebenarnya dari situlah kita berkaca pada program subsidi tepat biosolar yang alhamdulillah sampai saat ini sukses, tidak ada kendala dan semua masyarakat juga sudah paham ya, Mbak ya. Sudah bisa melakukan gitu, gitu. Nah, kenapa kita tidak diterapkan juga di Pertalite? Nah, kalau kita melihat dibandingkan dengan Pertalite dan biosolar, mungkin dari saya pribadi bisa bilang mungkin jumlah kendaraannya bisa 1:10, 1:8. Nah, oleh karena itu kita fokusnya ke pendataan dulu nih, gitu kan, aware dulu masyarakat, gitu kan, dan salah satunya juga dari Pertamina kami mengucapkan terima kasih banyak ke Pak Erwin dan tim, ke bagian perekonomian dan juga Radio Andika yang udah dukung gitu ya. Seringkali kita banyak pertanyaan di Itulah situ. yang membuat saya nyaman kerja di Kediri, Pak. Alhamdulillah semua bagian ikut campur dan ikut mendukung ya, Pak. Gitu ya, kayak gitu. Nah, intinya sih kita masih fokusnya dulu ke pendataan dulu, ke pendaftaran. Oke. Gitu, Jadi teman-teman yang masih belum daftar bisa segera daftar ini tanpa harus terburu-buru ya. Sebenarnya harus cepat ya Pak Sakit ya, tetap harus cepat-cepat biar nanti tidak kelupaan gitu ya. Oke. Pak Erwin, apa yang dilakukan oleh Pak teman-teman di bagian perekonomian sendiri Pak untuk ikut mendukung ini tadi, apa yang disampaikan oleh teman-teman Pertamina bahwa ternyata masih ada tenggang waktu loh untuk pendaftaran masyarakat mendaftarkan kendaraannya yang mau mendapatkan Pertalite menggunakan QR code itu. Ya, jadi yang pertama sebenarnya kami
lakukan itu kami sekali lagi berusaha agar kemarin ya, jadi kekagetan ya masyarakat yang kemudian diwajibkan menunjukkan KTP saat pembelian LPG 3 kg itu tidak terjadi lagi sekarang. Jadi makanya kemarin begitu ada informasi bahwa seharusnya di bulan Juli dan Agustus itu sudah dilakukan trial, makanya ini kan sudah di late Agustus ya, di akhir bulan Agustus ya, kami berharap ini bisa segera diimplementasikan ya. Jadi setiap warga Kota Kediri terutama itu bisa mengajukan request ya untuk pencetakan QR code-nya itu, karena prosesnya lebih simpel dan lebih cepat ya dibandingkan setahun 2 tahun yang lalu ya. Jadi setahun 2 tahun yang lalu itu bisa sampai 2-3 hari baru terbit ya. Lebih Pak, lebih. ya? Kalau gini, kalau dulu Pak, jadi kalau dulu itu bisa 14 hari. Sekarang di bawah 7 hari. Siap. Sudah bisa terbit QR code-nya ya. Oke. Nah, itu yang mungkin bisa dimanfaatkan ya oleh teman-teman ya. Karena sistemnya saya pikir selalu disempurnakan disempurnakan terus ya, ada improve terus ya. Oke, baik. Nah ini berarti sebenarnya tujuan dari sosialisasi ini ya terutama pengguna BBM Pertalite yang ada di Kota Kediri. Tapi kan yang mendengarkan radio Anda juga luas ya. Jadi nanti teman-teman yang beli Pertalite di Kediri juga bukan warga Kota Kediri saja. Betul. Sebenarnya itu bagian dari misi kami ya. Jadi misi kami itu kami berharap dengan pendataan ini kami juga nanti bisa berbagi pakai data ya. Jadi kami bisa tahu nanti sebenarnya berapa persen sih pengguna Pertalite ini dibandingkan keseluruhan pengguna BBM ya. Kemudian berapa sebenarnya kebutuhan atau kuota yang diperlukan setiap tahunnya. Karena kami juga ingin tahu trennya. Dengan adanya tol dan bandara ini saya pikir mobilitas akan bertambah ya. Orang akan jadi lebih mudah datang ke Kediri, aksesnya lebih gampang. Orang yang akan ke Tulungagung, Trenggalek, Nganjuk, landing di Kediri juga mungkin akan mengisi BBM-nya di Kediri. Nah, tren seperti itu yang kami butuhkan datanya supaya nanti saat pengajuan kuota kepada BPMIHAS dan ke Kementerian SDM, kami benar-benar tahu berapa sih kuota yang dibutuhkan untuk JBT, JBKP dan jenis bahan bakar yang lainnya. Jadi nanti tidak akan terlihat lagi kalau misalnya ada antrian kendaraan di SPBU yang ada di Kota Kediri. Amin. Karena Itu kuotanya kurang gitu ya, nggak akan sampai terjadi ya. Oke. Kalau mekanisme pendaftarannya Pak Sakif, apakah sama dengan pada saat pendataan untuk biosolar dulu? Siap ya, Mbak Aris. Jadi sama persis, tinggal untuk pendengar Radio Andika bisa langsung buka di subsiditepat.mypertamina.id gitu ya. Nah, pas sudah buka lalu pilih ada tulisan daftar akun baru. Nah, di situ diklik. Nah, nanti disiapkan cuma ada 3 kebutuhan data saja. Yang pertama adalah foto KTP. Foto KTP ya? Iya, betul. Lalu yang kedua adalah foto STNK. Dan yang terakhir foto kendaraan tampak depan dan tampak samping dan terlihat jelas nopol kendaraannya. Kayak gitu. Nah, kalau masih bingung lagi, nanti di websitenya subsiditepat.mypertamina.id, di situ juga nanti ada petunjuknya, ada caranya step by step dari awal sampai akhir, kayak gitu. Nah, itu yang pertama. Kalau bisa pendaftaran mandiri di rumah atau ya di tempat masing-masing, monggo. Nah, yang kedua adalah bisa langsung datang ke SPBU Pertamina. Nah, mohon maaf yang izin yang mungkin yang sudah senior yang bingung buka ya, website gimana gitu, mohon maaf ya. Atau yang memang dari segi literasi teknologinya, maksudnya buat pengguna smartphone atau website yang masih bingung, bisa langsung ke SPBU Pertamina. Insya Allah seluruh teman-teman SPBU siap untuk membantu. Kami juga sudah menginstruksikan buat SPBU khususnya wilayah Kediri dan Kediri Raya buat bantu konsumen yang mau mendaftarkan, kayak gitu. Nah, karena saya yakin masih ada sebagian orang ya yang mungkin bingung cara gimana itu. Nah, kalau selanjutnya lagi mungkin bisa di rumah, tapi misalnya saya bingung ada kendala
Pak, saya STNK-nya gimana? Dan misalnya masih belum yakin dan perlu menanyakan sesuatu atau perlu ada yang dikeluhkan, bisa langsung telepon di call center Pertamina 135. 135 ya. Insya Allah itu dalam kalau mungkin masih pertanyaannya yang ini bisa langsung dijawab oleh call center, dan kalau ada yang perlu di follow up 1 kali 24 jam insya Allah sudah ada jawabannya. Oke, gitu. iya berarti sudah lebih dimudahkan sepertinya ya Pak Sakif dibandingkan pada saat pendaftaran sebelumnya ya. Iya, betul. Oke. Betul. Nah, Pak Erwin, dengan metode yang lebih gampang semacam ini, pihak SPBU sendiri, teman-teman pengusaha gitu ya, apakah respons mereka gimana sejauh ini? Gitu? Iya, sebenarnya kemarin sebelum kita bertemu ini Pak Sakif kebetulan sudah bertemu dengan Ibu PJ Wali Kota ya. Waktu itu didampingi oleh beberapa pengurus dari Hiswana Migas. Teman-teman Hiswana Migas intinya siap untuk menyampaikan kepada rekan-rekan pengusaha ya, terutama owner dan pengelola SPBU ini supaya juga support untuk program ini. Karena sekali lagi yang tadi disampaikan Pak Ari, kita kepingin ke depan itu ada kesulitan lagi dalam distribusi terutama di BBM jenis JBKP ini ya, untuk yang Pertalite ini. Iya, kayaknya satu di antaranya menyiapkan pakai data di tiap-tiap SPBU itu kan pendaftarannya ada yang di SPBU kan ya. Di SPBU beberapa sudah ada help desk ya. Jadi gitu. Kendalanya ada di internetnya juga gitu ya. Kaitannya dengan hal itu yang sering kita dengar seperti itu di Radio Andika. Oke. Baik, sebentar lagi kita akan ke gatekeeper. Ya, saya ke Santi dulu, San. Santi, belum dipencet ya? Pak Ferdi dari Tulungagung menuju Surabaya sekarang sudah sampai di Simpang 4 Beranggahan Kediri. Lalu lintas cukup padat karena peningkatan volume kendaraan. Mas Arya posisi di pelosok Klaten Kediri melihat ada kegiatan karnaval cukup padat, memang tidak ada penutupan, hanya saja separuh jalan digunakan untuk peserta karnaval. Oke, lanjut ke Ayu. Pak Fuad Hasan di pesantren Kota Kediri sudah 2 pekan ini mencoba My Pertamina, tidak berhasil. Caranya bagaimana? Pak Yadi di Kota Blitar, nomor ganti saat HR 5 tahunan harus daftar baru atau tinggal edit nomor. Pak Farih di Mojoroto Kota Kediri, untuk pembelian Pertalite dengan QR Code, itu khusus untuk daerah Kediri saja atau seluruh Indonesia? Diwajibkannya mulai kapan? Oke, ada satu lagi nih dari Riva. Bergabung Bu Nunung Liberty di Gora Kediri. Oke, Bu Nunung. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Silahkan langsung dengan Pak Erwin sama Pak Sakif. Iya, kemarin itu kan saya sudah coba download aplikasi, terus isi-isi datanya. Ternyata kayaknya ada kesulitan di CC. Di CC-nya lebih dari 1.400. Oke. Ini maaf Bu Nunung, ini untuk kendaraan solar atau Pertalite? Bukan yang Pertalite atau solar, Bu? Oh, Pertalite. Oke. Kesulitannya gimana, Bu, maksudnya? Kayaknya CC saya kan lebih dari 1.400. Berarti itu enggak bisa ya? Enggak bisa ya. Pakai pertama. Bu Nunung, berarti kendaraannya kalau boleh tahu jenis apa, Bu? Mohon maaf. Opel. Oh, Opel. Oh iya Bu ya. Opel. Oke, begitu. Siap nanti. Oke, kita jelaskan ya Bu ya. Saya jawab siap. Iya, terima kasih Bu Nunung. Terima kasih. Oke. Ya, kita jawab Bu Nunung dulu ini. Siap. Waduh. Bu Nunung berarti kalau jawaban bercandanya bisa pakai Pertamax, Bu. Siap Bu gitu. Oke Bu. Sebenarnya kalau untuk kendaraan memang masih belum ada batasan persisnya ya Bu ya. Karena sampai saat ini pun masih belum ada aturan terakhir dari Perpres 191 2014 itu masih belum ada aturan untuk pengguna JBKP. Klasifikasi. Tapi kalau untuk solar sudah ada. Tapi kalau untuk Pertalite masih belum ada. Nah, nanti ini jujur baru pertama kali saya dapat info. Tadi tidak bisa dan tadi lebih dari 1.400. Iya. Kayak gitu. Nah, coba Bu Nunung isi di bawah, misalnya untuk pilihannya coba diisi di bawah 1.400 ya. Kayak gitu. Iya. Itu yang pertama. Dan tadi saya dengar dari Bu Nunung
ada mendownload aplikasi. Nah, ini sebagai info buat Bu Nunung dan juga teman-teman Radio Andika, bahwasannya ini tidak perlu membutuhkan aplikasi. Tidak perlu ya. Karena ini dasarnya sendiri adalah web base. Di tadi yang saya sudah sampaikan di subsiditepat.mypertamina.id, memang betul lewat aplikasi juga bisa, tapi kalau menurut saya ya aplikasi harus download lagi, butuh data, butuh memori juga. Kalau dari website atau dari internet itu kan jauh lebih mudah. Gitu. Oke, baik begitu Bu Nunung ya. Siap. Baik, untuk yang jawaban untuk Pak Nuroh, Pak Fuad, Pak Yadi, Pak Faris, sebentar kita tahan karena kita mesti ke gatekeeper lagi. Ayu, Bergabung Pak Nur Rohman di Tulungagung. Pak Nur Rohman. Pak Nur Rohman silakan. Ya, selamat siang Pak. Mau Siang. tanya ini. Silakan. Tadi malam kan sudah saya coba daftar akun. Iya. Tadi malam kan saya sudah coba daftar akun, masuk akun dulu. Terus verifikasinya apa? Butuh lama Pak? Kok belum terverifikasi sampai sekarang? Oh gitu. Ini maaf Pak, tadi daftarnya tadi malam ya Pak? Tadi malam. Gitu ya? Ya tadi malam. Oh, siap. Tadi malam. Oke, baik nanti kita jawab ya Pak Nur Rohman. Oke. Iya, makasih. Monggo, saya sebentar, kita minta waktu dulu sebentar untuk info ini. Kita masih bersama teman-teman dari bagian perekonomian pemerintah Kota Kediri dalam Public Interaktif Radio Andika. Sosialisasi penerapan transaksi pembelian BBM bersubsidi Pertalite menggunakan QR Code, menggandeng teman-teman dari Pertamina. Ada Pak Sakib Fauzan, Sales Branch Manager Pertamina Rayon 2 Kediri, dan dari Pemkot Kediri ada Pak Tetuko Erwin Soekarno, Kabak Administrasi Perekonomian Pemerintah Kota Kediri. Langsung diberondong sama pertanyaan-pertanyaan. Yang Pak Nur Rahman dulu kita jawab. Nah ya. tadi yang tadi telepon ya tadi. Iya, yang telepon tadi. Nah tadi daftarnya tadi malam. Nah berarti coba Pak izin tunggu 1 kali 24 jam. Itu 1 kali 24 jam kan berarti tadi malam. Katakanlah misalnya jam 7 malam, coba tunggu sampai jam 7 malam hari. Nanti malam. Tapi ya? ini kan baru verifikasi. Nah coba pastikan Pak siapa tadi maaf? Pak Nur Rohman. Pak Nur Rohman, emailnya yang terdaftar memang betul email yang ada di handphonenya. Nah kan sekarang gini nih maaf, ini kan Pak Nur Rohman ini kan butuh masukkan emailnya, ada juga nomor handphonenya. Pastikan memang emailnya sama. Takutnya pas nanti dibuka di aplikasi email, kok email yang nggak masuk, emailnya ternyata berbeda. Saya perhatikan ini hampir dulu ini banyak banget seperti itu karena rata-rata tanpa disadari pengguna smartphone saat ini biasanya punya lebih dari 1 email. Itu kayak gitu. Ya baik, nanti Pak Nur Rohman bisa ngecek lagi ya. Gitu. Nah sekarang yang Pak Fuad Hasan di pesantren sudah 2 pekan ini mencoba My Pertamina. Siap. Nah, kayaknya mirip ya. Kurang lebih jawabannya seperti itu. Iya. Atau yang kedua adalah yang tadi juga sudah saya sampaikan, telepon ke 135. Lalu mohon disebutkan email atau NIK-nya. Email atau nomor teleponnya. Nomor Nanti HP-nya. dari tim call center akan bisa memeriksa langsung prosesnya sudah sampai sejauh mana. Soalnya kalau 2 minggu memang sudah cukup lama. Takutnya memang ada kegagalan pendaftaran atau dari segi data ada yang berbeda. Monggo untuk telepon ke 135 untuk bisa dipastikan. Oke. Pak Yadi di Kota Blitar, nomor ganti saat HR 5 tahun. Karena kan 4 nomor ada yang ganti itu Pak. Oh iya. Itu harus daftar baru atau tinggal edit nomor? Siap, betul. Nah itu berarti saya asumsikan bapaknya memang sudah punya ya. Iya. Gitu ya. Sudah punya akun. Sudah punya QR code, itu bisa diedit. Kayak gitu. Nah kalau yang diedit ini misalnya ada kendala, bisa langsung didaftarkan lagi. Kenapa? Karena satu akun Mbak bisa lebih dari 1 kendaraan. Gitu. Baik, itu mungkin yang pakai BBM biosolar atau yang Pertalite. Persis. Ya. Itu satu akun bisa ya. Betul. Oh ya. Betul. Gitu. Pak Fahri di Mojokerto, untuk pembelian Pertalite dengan QR code itu khusus daerah Kediri saja atau seluruh Indonesia? Nah, siap. Terima kasih jawabannya Pak. Iya. Jadi ini insya Allah di seluruh Indonesia Pak, kayak gitu. Tapi di Kediri iya, di Jawa Timur iya, dan nanti seluruh Indonesia. Dan sekarang semuanya lagi dalam tahap ya sama seperti ini, sosialisasi. Gitu. Oke. Dan untuk dimulainya kapan tadi masih ada tenggat waktu ya? Belum ada. Belum ada. Kepastian. Belum ada. Oke. Saya jadi terpikir apakah
teman-teman dari Pemkot Kediri itu kira-kira ada ide apa nih ya Pak Irwin ya untuk lebih memudahkan ya masyarakat Kota Kediri khususnya dalam hal pendaftaran semacam ini? Ya, jadi yang tadi sudah disampaikan ya Mbak Ari, jadi kan yang pertama kita lakukan sosialisasi ini masif ya. Jadi kita lakukan di Radio Andika sekarang, kemudian kami juga melakukannya di medsos-medsos yang ada di lingkup pemerintah Kota Kediri. Jadi kan pengunjungnya banyak ya medsos kami. Nah, selain itu kemarin kami juga menghimbau ke teman-teman Hiswana Migas yang ada di Kediri dan sekitarnya itu untuk membuat helpdesk ya sepertinya di SPBU ya. Karena jujukan yang paling simpel itu ya di SPBU ya. Orang kalau mau saya kok kesulitan ya di rumah ya, bolak-balik ngeklik nggak jadi terus ya udah datang saja ke SPBU. Datangi, tanyakan helpdesknya di mana. Tapi tadi sudah disampaikan oleh Mas Akif, sebenarnya pada dasarnya semua perangkat yang ada di SPBU insya Allah akan siap membantu untuk memudahkan ya warga Kota Kediri dan sekitarnya untuk mendaftar QR Code ini. Ya. Kalau misalnya ada pertanyaan yang disampaikan ke teman-teman di Pemkot Kediri itu kaitannya dengan kebijakan subsidi Pertalite itu mesti ke mana ya Pak? Jadi kalau di kami kan lebih ke proses sosialisasinya saja. Tetapi saya pikir lebih detailnya nanti teman-teman dari Pertamina dan SPBU ya mungkin yang akan membantu untuk proses menjawab pertanyaan sekaligus untuk membantu pembuatan QR Code-nya ya. Tapi sejauh ini komunikasi antara teman-teman di Pemkot dengan teman-teman Pertamina tuh dengan cara apa aja Pak? Insya Allah baik banget. Jadi kami kebetulan Mas Akif ini termasuk baru ya di Kediri ya. Dengan pejabat-pejabat di Pertamina sebelumnya pun kami juga melakukan komunikasi rutin ya. Jadi kami ada pertemuan rutin. Kami juga setiap kali ada kegiatan yang melibatkan teman-teman dari SPBU maupun dari pengusaha LPG misalnya, kami juga gandeng teman-teman Pertamina ini. Intinya supaya Kediri nggak terjadi permasalahan soal penyediaan energi. Soal BBM, soal LPG 3 kg. Dan LPG yang lainnya. Baik kalau gitu kita break sebentar Pak Irwin, Mas Akif ya. Kita akan berikan kesempatan untuk teman-teman yang mau bertanya, silakan manfaatkan atau berinteraksi melalui 0811 345 4000, 0811 345 4000, sosialisasi penerapan transaksi pembelian BBM bersubsidi Pertalite menggunakan QR Code. Terima kasih teman-teman yang tadi sudah menitipkan pertanyaan melalui WhatsApp di Gatekeeper 0811 345 4000 atau juga yang tadi on air langsung ya. Anda juga bisa manfaatkan kesempatan ini untuk on air langsung berinteraksi dengan narasumber yang hadir sekarang ini kaitannya dengan sosialisasi penerapan transaksi pembelian BBM bersubsidi Pertalite menggunakan QR Code yang dipersembahkan oleh teman-teman bagian perekonomian pemerintah Kota Kediri. Bersama saya ada Kabak Administrasi Perekonomian Pemkot Kediri Pak Tatuko Erwin Soekarno STM Engineer dan juga Pak Sakif Fauzan Sales Brand Manager Pertamina Rayon 2 Kediri. Sejauh ini dari pengamatan Pak Erwin Pak terhadap sosialisasi yang dilakukan untuk masyarakat supaya cepat-cepat mendaftar menggunakan QR Code untuk pembelian Pertalite bersubsidi ini seperti apa? Mbak Ri, jadi tadi mungkin kita bisa lihat dari banyaknya yang masuk ke Gatekeeper ya, termasuk yang online langsung. Jadi memang kami berharap dengan sosialisasi ini nanti awareness-nya bertambah ya dari mereka ya. Dan kami melihat sepertinya juga warga juga jadi paham nih. Oh iya nih JPKP atau Pertalite ini memang dibatasi jumlahnya, karena dibatasi jumlahnya memang harus terdata dengan baik. Kami sebenarnya sangat punya kepentingan sekali Mbak Ari sekali lagi, karena memang kuota itu kami setiap bulan itu kami harus ngecek betul. Makanya hubungan kami dengan Mas Akif ya di Pertamina ini setiap bulan ini kami berbagi pakai data lah istilahnya ya, Mbak Ari ya. Jadi kami dapat data dari teman-teman Pertamina bagaimana sih serapan kuotanya.
karena begitu nanti kami shortage ya, mulai kelebihan ya atau over kuota di bulan ini sudah terlewati, nah kami harus punya anjang-anjang kebijakan ini, apa yang harus kami lakukan ya. Tapi biasanya yang paling sering kami lakukan adalah kami mengajukan permohonan penambahan. Ya, kuota ke Kementerian SDM ya dan BPA Migas. Nah itu kan kami belum tahu ya ke depan kebijakannya seperti apa. Tapi paling tidak dengan punya datanya dan tahu trennya ya pertumbuhannya seperti apa pengguna JPKP atau Pertalite ini, kami bisa merencanakan dengan lebih baik. Itu ya gunanya terus berkomunikasi dengan teman-teman Pertamina ya Pak Erwin. Oke, kita ke gatekeeper lagi, Santi. Bu Diah, melintas di Melirip Mojokerto, insiden lalu lintas yang melibatkan sepeda motor dengan truk sudah selesai dievakuasi sehingga jalur di Melirip Mojokerto sudah kembali normal. Pak Zuri, melintas di Bandar Kedung Mulia Jombang arah Surabaya cukup padat karena peningkatan volume kendaraan. Oke, lanjut Ayu. Pak Muhammad Hafid di Blitar Kota, untuk Toyota Pickup tahun 2006 boleh tidak pakai Pertalite. Pak Edi Rianto di Wonojoyo Gurah terkait QR Code untuk pembelian Pertalite, mohon tanya bagaimana perlakuan QR tersebut apabila nopol kendaraan berubah. Apakah harus daftar lagi? Dan masih sering kita jumpai di SPBU plat merah yang mengisi Pertalite. Pak Anto di Tosaran Kediri ingin menanyakan mobilnya 1500 cc keluaran tahun 2011, apakah bisa mendapatkan barcode My Pertamina untuk pembelian Pertalite? Oke, lanjut ke Hilman. Bergabung Bu Vika di Kuak, Kota Kediri. Oh ya, halo Bu Vika. Halo, selamat siang. Selamat siang, silahkan. Iya, selamat siang. Saya mau mohon info ini. Saya sudah proses lewat My Pertamina dan sudah foto STNK, foto mobil, namun ada kendala ketika saya input nomor rangka mesin, itu keterangannya tidak terdaftar. Bahkan saya sudah ditolak selama 7 kali. Jadi ini mohon arahan, kita harus bagaimana ini? Siap Bu, maaf, angka mesin yang mana Bu? Sorry. Rangka mesin mobil. Oh, rangka mesin, nosin itu ya? Iya. Gitu. Saya sudah pastikan datanya benar dengan BPKB dan STNK, namun tetap ditolak sampai 7 kali ini. Saya kendala sekali ini dengan hal ini. Oke, siap. Kalau untuk jenis kendaraannya memang masuk ya Bu ya? Masuk ya. Ini saya harus kemana? Oke, siap. Dan maaf Bu, ini untuk biosolar atau Pertalite? Pertalite. Oke, siap Bu, siap ya. Ya, baik Bu Vika, didengarkan di radio ya Bu jawabannya. Iya, terima kasih. Sama-sama Bu Vika. Oke. Sebelum menjawab, sebentar, kita dengarkan dulu yang ini. Rasanya ini satu keputusan yang tepat loh. Teman-teman bagian perekonomian pemerintah Kota Kediri itu mengajak teman-teman Pertamina, Public Interaktif, karena umpannya langsung disambar. Iya, banyak banget yang kemudian tertarik ya. Betul, Arwin. Oke, ini pertanyaannya semuanya langsung diberondongkan ke teman-teman Pertamina ini ya. Yang Bu Vika, itu kendala nosinnya sudah 7 kali di input tapi gagal. Nah, tadi saya coba lihat di menu di nomor rangka kendaraan. Jadi di situ ada jenis kendaraan, ada jenis BBM, nomor rangka, nomor polisi kendaraan. Nah, tadi pertama yang bisa saya mau pastikan itu adalah memang semua datanya memang sudah betul. Pilihan jenis BBM-nya apakah memang sudah pilih Pertalite. Tadi juga katanya Ibu Vika nomor rangkanya tadi juga, sudah saya cek. Terus nomor polisi kendaraannya juga sudah saya cek, tapi datanya tidak ditemukan. Nah, berarti ini saya asumsinya semua datanya memang betul benar, tidak ada typo gitu ya, atau salah penulisan. Nah, ini solusi yang bisa saya kasih ke Bu Vika adalah ya yang pertama, tadi bisa langsung telepon aja ke 135 kayak gitu. Disebutkan benar-benar didetailkan semua masalahnya. Isunya apa? Nomor rangkanya salah, nomornya sekian. Nah, atau biasanya lewat yang kedua lewat email ke subsidi tepat juga ke call center. Tapi menurut saya ini lebih sama saja, tinggal telepon saja ke 135 ya. Disebutkan kendalanya apa. Karena kalau dari saya pribadi nih sampai saat ini tadi Bu Vika langkah-langkahnya juga sudah benar, tapi tidak bisa memvalidasi dari nomor rangka kendaraan tersebut. Bisa langsung dilaporkan Bu, kayak gitu ya. Terima kasih. Nah, sekarang Pak Muhammad Hafid di Blitar Kota, Toyota Pickup tahun 2006 boleh nggak pakai Pertalite? Siap. Nah,
Pak, terima kasih atas pertanyaannya dan juga untuk teman-teman Radio Andika semuanya. Nah, jika bingung kendaraan apa ini bisa atau enggak, jawaban dari saya aja, monggo daftarkan aja dulu. Oh gitu ya, coba daftar dulu. Coba aja daftar aja dulu, Pak. Oke, baik. Gitu. Kalau Pak Edi Rianto ini terkait QR code, mau tanya bagaimana pelakuan QR itu apabila nomor kendaraan berubah? Kayaknya sama dengan yang betul sebelumnya. Sama, iya. Jadi itu nanti bisa diedit atau kalau menurut saya bisa didaftarkan kendaraannya lagi. Pakai akun yang sama saja. Tambah kendaraan. Baik, tambahkan kendaraannya. Ya, gitu. Yang Pak Anto ingin nanya mobilnya 1500 cc keluaran tahun 2011. Siap, Pak. Bisa pakai Pertamax semoga Bang. Bisa langsung daftar Pak tadi Pak yang sudah saya info juga. Izin Bapak bisa langsung daftar aja. Insya Allah bisa Pak. Oke. Oke, sebentar, ada beberapa pertanyaan yang dititipkan ini ya. Apakah ada batasan untuk usia kendaraan dari Mas Alamsyah Aziz? Karena kendaraan Mas Aziz ini katanya lahirnya 1952. Masya Allah, 1952. Iya. Masya Allah. Berarti Mobil udah mobil klasik, udah aki-aki mobil. Ya, siap. Terima kasih Mas atas pertanyaannya dan saya asumsi Masnya ini pasti ya pemilik mobil antik. Antik ya. Dan saya asumsi juga seharusnya mobilnya dirawat dan STNK-nya harusnya masih berlaku ya. Masih berlaku ya. Nah, aman Mas? Bisa? Masih kayak bisa. Gitu. Selama STNK masih berlaku aman. Oke, Mas Arya di Kediri, ini satu KTP, mungkin satu akun maksudnya ya, bisa digunakan untuk daftar berapa kendaraan? Siap. Nah, satu akun ini sampai saat ini tidak ada batasan. Tidak ada ya. batasan. Kayak gitu. Nah, tapi kalau misalnya di siaran di minggu lalu sudah saya bahas juga, misalnya ternyata ini adalah untuk perusahaan, Pak. Untuk perusahaan bisa ada proses. Jadi dari satu akun perusahaan dia bisa mendaftarkan seluruh kendaraan yang ada di operasional. perusahaannya. Gitu. Oke. Mbak Sandy Ayu, berapa lama proses verifikasi setelah mengisi data kendaraan? Karena katanya hari Sabtu mengisi, sampai sekarang belum update email verifikasi. Oke, siap. Gimana ini? Oke, iya. Nah, jadi untuk batasannya paling lama bisa tunggu 7 hari kerja. 7 hari kerja kayak ya. gitu. Nah, tapi yang buat teman-teman Radio Andika yang takutnya juga terlewat, yang tadi juga sudah saya sampaikan, coba pastikan semua data yang didaftarkan dan data yang di handphone itu sama, dari mulai nomor handphone dan juga email. Kayak gitu. Dan juga ini tadi yang maaf yang ada yang belum saya sebutkan adalah bisa dicek spam emailnya juga. Kayak gitu. Takutnya masuk ke spam ya, atau ke junk. Betul. Ya, bisa tolong dicek ya. Kayak gitu. Okay. Ya. Baik. Nah, ini sebenarnya apa yang dijelaskan oleh Pak Sakfi itu juga memberikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan saya. Jadi misalnya soal mekanisme syarat pendaftaran, siapa saja golongan masyarakat yang harus mendaftar, apakah ada pembatasan cc kendaraan, terus kalau sudah berhasil mendaftar, teknisnya nanti transaksi di SPBU gimana? Siap. Gitu. Oke. Nah, paling tadi kita udah jelasin ya mungkin mengenai cara daftar. Lalu kalau saya sudah dapat QR code bagaimana? Gitu ya. Nah, iya, siap. Nah, jadi ketika nanti sudah berhasil mendapatkan QR code, nah nanti QR code ini bisa disimpan di konsumen masing-masing. Caranya gimana? Ya, yang pertama ya cukup bisa langsung di screenshot saja. Di screenshot QR code-nya disimpan di galeri handphonenya masing-masing. Nanti ketika datang ke SPBU bisa langsung menunjukkan QR code-nya. Dan sekarang kalau untuk penggunaan handphone, sampai saat ini di SPBU ini terbilang aman selama itu masih di jaraknya masih aman 1,5 meter dari dispenser. Tinggal ditunjukkan saja QR code-nya dari handphone, itu yang pertama. Atau yang kedua, yang mau gampang dan takutnya antar ribet buka HP, monggo bisa langsung dicetak saja QR code-nya. Siapa tahu baterai HP-nya pas habis. Iya, betul Pak, begitu. Ini tadi juga kayaknya menjawab pertanyaan yang ada di Facebook ya, kalau nggak punya HP gimana? Nah, berarti dicetak ya? Dicetak. Jadi dicetak. Kalau sekarang saya lihat pengguna kendaraan itu dia cetak biasanya kayak cuma dalam bentuk kartu ya, gitu ya, kayak gitu udah yang bisa dimasukin ke dompet itu bisa langsung di-scan. Cetak QR code-nya ya, gitu ya, kayak gitu. Baik, Pak Erwin, tadi kan ada pertanyaan. Masa plat merah beli Pertalite gimana tuh? Sekali lagi plat merah itu sudah nggak beli lagi ya. Jadi memang harusnya dia menggunakan BBM non subsidi. Jadi memang kalau masih menemui
Ditegur baik-baik. Saya pesan ditegur ya? baik-baik aja. Sampaikan, Pak, jangan kelupaan, Pak, kalau pakai mobil plat merah. Jangan dikira pakai mobil sendiri, Pak. Ini kalau plat merah nanti. Iya, betul. Segera berpindah saja ke Pertamax. Gitu, Pak. Oke, baik. Nah, Pak Erwin, ini mesti diingatkan lagi ke masyarakat Kota Kediri tentang akan diberlakukannya QR Code pembelian BBM bersubsidi jenis Pertalite. Untuk masyarakat apa ini? Jadi kita kan kebetulan akan mendekati beberapa pesta demokrasi, kemudian pelantikan presiden baru. Produk bahan bakar ini kan seringkali disalah tafsirkan sebagai produk politis ya. Jadi sering. Nah, kami berharap nanti dengan kita memberikan sosialisasi ini jauh-jauh hari, masyarakat warga Kota Kediri dan warga sekitarnya itu bisa segera berbondong-bondong lah saya untuk mendaftarkan kendaraannya. Jadi pada saat nanti diberlakukan itu tidak ada lagi kesulitan atau nanti kegaduhan. Kenapa saya tidak bisa beli BBM bersubsidi? Nah, itu yang kami hindari atau kami antisipasi jauh-jauh hari. Jadi kalau nanti sudah berlaku dan ternyata belum punya QR Code, konsekuensinya apa nih? Mas Akif mungkin siap ya? Kayak gitu, siap. Terima kasih Pak Erwin. Nah, jadi sampai saat ini karena tadi masih belum ada tenggang waktunya kayak gitu. Nah, nanti pun gini, ini sebagai info gambaran ketika dulu penerapan di biosolar, Pak. Ketika sudah masa waktu penerapan biosolar dari Pertamina pun dan dari pemerintah gitu ya yang masih mempersilahkan untuk mengisi produk biosolar kayak gitu. Nah, namun kalau kita berkaca di biosolar, Pak, bisa diisi. Tapi kalau yang belum punya QR code ada pembatasan pembelian ya. Tapi kan kalau kayak gitu dalam pembatasan situ juga enggak langsung dibatasin, cuman bisa beli 1 liter doang. Gitu. Kasihan gitu kan. Nah, jadi masih bisa beli, namun nanti ada pembatasan. Nah, tapi sampai saat ini masih belum. Alhamdulillah. Tapi itu bukan berarti masyarakat sudah ditunda saja. Jadi harus segera daftar. Biar segera dapat QR code, dan kalau alasannya tidak punya HP bisa dicetak ya. Oke. Alhamdulillah kita sudah dapat sosialisasi yang luar biasa seperti ini dari teman-teman bagian perekonomian pemerintah Kota Kediri, juga dari Pertamina. Pak Erwin terima kasih, Pak Sakif terima kasih. Kita tunggu lagi karena tadi banyak pertanyaan yang masih belum terjawab yang masuk ke gatekeeper. Berarti nanti harus ada alokasi waktu lagi, Pak. Siap. Terima kasih. Sukses ya untuk teman-teman di Pemkot Kediri dan juga Pertamina. Baik. Terima kasih teman-teman yang sudah berinteraksi dalam Publik Interaktif kali ini bersama teman-teman bagian perekonomian Kota Kediri dan juga dari Pertamina Rayon 2 Kediri. Tetap Anda ikuti kelanjutannya nanti ya. Anda ikuti update-nya di Radio Andika. Anda baru saja mengikuti Publik Interaktif Radio Andika. Publik Interaktif dipersembahkan oleh BBM bersubsidi adalah BBM yang diberikan subsidi oleh pemerintah menggunakan dana APBN yang dijual dengan lebih murah dan hanya diperuntukkan bagi konsumen tertentu. Dan Pertalite adalah jenis BBM yang bersubsidi. Pemerintah Kota Kediri bersama Pertamina menggalakkan program pembelian BBM bersubsidi dengan menggunakan QR Code pada aplikasi My Pertamina bagi kendaraan roda 4. Cara pendaftaran, kunjungi subsiditepat.mypertamina.id atau lewat aplikasi My Pertamina. Dengan QR Code, petugas dapat memastikan bahwa pembeli memenuhi syarat dan berhak untuk membeli BBM bersubsidi, sehingga mencegah penyalahgunaan dan penyelewengan. Selain itu, agar lebih tepat sasaran sebagai langkah perlindungan konsumen yang berhak, Anda yang memiliki kendaraan roda 4 segera daftarkan diri agar Anda bisa mengisi Pertalite seperti biasanya. Dipersembahkan Bagian Administrasi Perekonomian Pemerintah Kota Kediri. 105,7